Terus beriman. Refleksi pagi 2140. Meskipun orang percaya di Galatia telah diterpa ajaran sesat, bagaimana sikap iman Rasul Paulus terhadap mereka? Galatia 5 ayat 10 menjelaskannya. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Saudara-saudara, dalam menghadapi terpaan ajaran sesat, Rasul Paulus tetap beriman bahwa orang percaya di Galatia pada akhirnya tetap berpegang pada pendirian bahwa hanya melalui iman dalam Yesus Kristus saja mereka dapat dibenarkan Allah. Mereka yang menyesatkan jemaat, siapapun dia, pastilah akan menanggung hukuman Allah. Saudara-saudara, keyakinan iman pada kekuatan Allah telah menolong Rasul Paulus untuk tetap optimis dalam pelayanan, meskipun ia dan mereka yang dilayaninya menghadapi berbagai tantangan berat. Keyakinan iman seperti itu juga ditunjukkan di Filipi 1 ayat 5 dan 6. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita terus menaruh percaya pada kekuatan Allah. Allah yang memulai dan Allah yang akan meneruskannya sampai akhir. Mencamkan teguran keras. Refleksi pagi 2141. Karena mendengar Rasul Paulus menyunatkan Timotius di Kisah Para Rasul 16 ayat 3 karena bapaknya orang Yunani, maka ada orang yang menghasut bahwa ia masih memberitakan sunat. Bagaimana tanggapan Rasul Paulus? Mari lihat Galatia 5 ayat 11 dan 12. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, Rasul Paulus menyatakan bahwa kalau benar ia memberitakan sunat, maka seharusnya ia tidak lagi mengalami aniaya. Hanya karena ternyata ia memberitakan salib Kristus, maka ia terus dianiaya. Saudara-saudara, di wilayah Galatia waktu itu masih ada orang yang menyembah Dewi Sibel dalam tradisi Yunani yang melibatkan ritual yang disebut apokapi, di mana seorang pria memutilasi kelaminnya untuk menunjukkan dedikasinya sehingga ia menjadi seperti seorang sida-sida. Hal ini dipakai oleh Rasul Paulus untuk menegur orang percaya dan menegaskan bahwa para penghasut atau pengajar sesat lebih baik menaati Dewi Sibel dengan memutilasi dirinya. Teguran keras ini bertujuan untuk menyadarkan orang percaya untuk tetap setia beriman dalam Yesus Kristus. Teguran keras untuk terus setia kepada Kristus ini sudah seharusnya kita camkan benar-benar. Janganlah menyeleweng.
merdeka demi kemuliaan-Nya. Refleksi pagi 2142. Apa peringatan yang disampaikan Rasul Paulus kepada orang-orang percaya yang telah dibebaskan dari hukum dosa karena iman dalam Yesus Kristus? Mari dengar peringatan di Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, karena iman dalam Yesus Kristus, orang percaya di Galatia telah dimerdekakan dari belenggu perhambaan hukum Taurat. Hanya saja ada orang percaya yang kemudian justru menggunakan kemerdekaannya untuk berlaku seenaknya. Saudara-saudara, karena merasa bahwa dosanya telah diampuni, maka ada orang percaya di Galatia yang kemudian menyalahgunakan kemerdekaannya itu untuk berbuat jahat. Hal ini digambarkan juga di Matius 18 ayat 21-35 tentang perumpamaan tentang pengampunan. Di perumpamaan ini diceritakan bagaimana seorang yang berhutang 10.000 talenta dimerdekakan dari kewajiban membayar utang oleh sang raja. Hanya saja, kemerdekaannya itu bukannya mendorong ia melakukan hal yang baik. Orang itu kemudian justru menindas orang yang telah berhutang kepadanya. Oleh karena itu, jangan pergunakan kemerdekaan kita dalam Kristus untuk berlaku seenaknya. Teruslah berbuat baik demi kemuliaan Kristus. Bukan saling membinasakan. Refleksi pagi 2143. Apa yang diingatkan Rasul Paulus kepada orang percaya dalam kehidupan bersama yang majemuk? Mari simak Galatia 5 ayat 14 dan 15. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara-saudara, jemaat-jemaat di wilayah Galatia adalah jemaat yang majemuk dengan berbagai latar belakang dan pandangan. Berbagai perbedaan itu tentu bisa saja memecah belah mereka. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan orang percaya untuk hidup saling mengasihi, karena kasih merupakan intisari dari hukum Taurat. Saudara-saudara, di Roma 13 ayat 8-10, Rasul Paulus menegaskan, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Peringatan ini penting sekali bagi kita sebagai orang percaya, supaya kita dapat terus belajar saling mengasihi dan bukannya justru saling membinasakan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar hidup dalam kasih. Itulah kehendak Tuhan bagi kita.